Halo semuanya. Nah, hari ini kita lanjutin konten CMAS Chemistry Arifah Salsabil ya. Kita lanjutin kemarin kan terakhir bilangan kuantum. Sekarang kita belajar perkembangan sistem periodik unsur. Oke. Langsung aja kita ke PowerPoint-nya. Sistem periodik unsur. Kalian tahu nggak sih sistem periodik unsur itu apa? Sistem periodik unsur itu yang sekarang tuh dikenal tabel periodik. Nah iya, yang sering ada di buku cetak paling belakang, atau cari aja tabel periodik gitu kan. Nah ini tabel periodik tuh awalnya nggak langsung kayak sekarang. Jadi awalnya nih kita belajar nih sejarahnya ya, dari awal sampai akhirnya bisa kayak sekarang. Jadi awalnya tuh mulanya para ahli berpendapat bahwa unsur merupakan zat yang tidak mungkin diuraikan lagi. Nah, itu pada tahun 1661 tuh. Jadi pada 1661 baru diketahui beberapa unsur aja. Ada antimon, arsen, bismut, karbon, tembaga, emas, timbal, air raksa, perak, belerang, timah, dan seng. Oke, kemudian setelah itu, pada akhir abad ke-18 ditemukan beberapa unsur lagi, diantaranya klorin, kobalt, hidrogen, mangan, molibdat, nikel, nitrogen, oksigen, fosfor, platina, dan wolfram. Nah, karena ditemukan lagi, akhirnya unsur-unsur tersebut disusunlah menjadi suatu sistem periodik unsur, supaya kita mudah juga untuk mempelajarinya gitu. Nah, yang pertama kali menyusunnya adalah Dobryner. Nah, nama lengkapnya Johann Wolfgang Dobryner. Mohon maaf ya bila ada kesalahan pelafalan nama. Nah, pada tahun 1829 ini Dobryner itu mengeluarkan teori. Nah, yang lebih dikenal dengan triade Dobryner. Jadi, triade Dobryner itu isinya bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur, di mana unsur yang tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Nah, itu maksudnya gimana sih? Langsung ke contoh ya. Nah, ini adalah sistem periodik unsur yang disusun oleh Dobryner. Tadi kan dikenalnya dengan triade. Nah, satu triade itu isinya 3 unsur. Unsur yang tengah tadi katanya adalah rata-rata dari unsur yang tepi. Kita contoh pakai triade yang pertama ya. Nah, di sini kan ada litium, natrium, dan kalium. Jadi massa atom litium itu 7 dan kalium itu 39. Nah, berarti natrium rata-rata dari litium dan kalium. Kita hitung ya, 7 tambah 39 dibagi 2. Nah, didapatkan 23. Kemudian kan unsur bertambah terus. Nah, dan ternyata ini tuh nggak bisa diterapin ke semua unsur. Jadi disempurnakanlah lagi oleh Newlands, atau teorinya dikenal dengan teori Ockham-Newlands. Nah, pada teori ini unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Maka setelah atom ke-8 akan didapatkan unsur yang mirip dengan unsur pertama. Jadi unsur diurutkan sampai 8. Nah, unsur ke-9 mirip dengan pertama, unsur ke-10 kedua gitu, dan berlanjut. Nah, contoh ini ada sistem periodik unsur yang disusun oleh Newlands nih yang di bawah. Jadi sifatnya Li itu mirip sama natrium, kalium, cuprum, rubidium, gentum, dan cesium. Nah, sama kan bawahnya juga. Ini adalah John Alexander Reina Newlands. Kemudian pada tahun 1869 disempurnakan lagi oleh Mendeleev. Kurang tahu. Mohon maaf ya bila ada salah pelafalan. Nah, jadi kalau sebelum-sebelumnya hanya dilihat dari sifat fisiknya. Nah, kalau di sini sifat kimia juga ikut diperhitungkan.
Jadi pada sistem periodik ini disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya. Jadi sistem periodik ini pertama kali diterbitkan pada jurnal Annalen der Chemie pada 1871. Lajur yang tegak itu disebut golongan dan lajur yang mendatar itu disebut periode. Ini perbaikan dari sistem periodik unsur yang sebelumnya. Di sistem periodik Mendeleev itu yang pertama, beberapa tempat disediakan untuk unsur yang diramalkan dan diyakini oleh Mendeleev gitu. Jadi dibuat ada beberapa kotak yang kosong gitu. Kayak Mendeleev, beliau tuh yakin suatu saat akan ditemukan unsur lagi dan diramalkan oleh beliau. Jadi misalkan kira-kira di sini nih gitu kan. Nah, yang kedua ditempatkannya unsur-unsur yang sekarang disebut sebagai transisi pada lajur khusus. Jadi yang sekarang di lajur transisi itu sama Mendeleev oleh beliau sudah ditempatkan khusus gitu, nggak dicampur dengan yang lainnya. Kemudian mengadakan koreksi terhadap massa atom Cr yang waktu pada SPO sebelumnya adalah 43,3 dan di SPO yang ini adalah 52,0. Yang terakhir beliau meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan dan ternyata benar gitu. Contohnya apa? Jadi beliau meramalkan ada namanya eka silikon. Nah, pas ditemukan ternyata mirip sekali dengan germanium gitu. Ini adalah tabel sistem periodik unsur yang disusun oleh Mendeleev. Gitu. Ya, tuh ada kotak-kotak kosong kan udah disediakan gitu untuk unsur-unsur yang akan ditemukan. Nah, namun tetap ada kekurangan nih dari sistem periodik unsur yang ini. Yang pertama, panjang periode tidak sama. Lihat, ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan. Nah, yang kedua, ada beberapa unsur yang tersusun dengan urutan massa atom yang terbalik. Tidak naik tapi malah turun. Misalkan contohnya AR ya, ditempatkan sebelum K. Lihat, AR ditempatkan sebelum K. Itu AR itu 39,9 dan K itu 39,1. Harusnya kan K dulu ya, baru AR gitu. Nah, akhirnya disempurnakan lagi nih oleh Moseley. Itu sekitar di Perang Dunia Pertama gitu. Nah, yang ini tuh yang kita kenal sampai sekarang, tapi terus berkembang gitu. Seiring ditemukannya unsur baru diletakkan lagi, disempurnakan lagi. Jadi tetap yang lajur tegak itu adalah golongan dan lajur yang mendatar itu namanya periode. Nah, lihat di periode 1 itu disebut dengan periode sangat pendek karena cuma ada 2, ada hidrogen dan helium. Nah, periode 2 dan ketiga disebut periode pendek karena hanya terdiri dari 8 unsur. Periode 4 dan periode 5 disebut periode panjang karena masing-masing berisi 18 unsur. Nah, periode 6 dan periode 7 itu sangat panjang karena di situ ada lantanida dan actinida juga gitu. Saking panjangnya sampai akhirnya lantanida dan actinida diletakkan di bawah. Oke. Dan akhirnya sistem periodik yang kita kenal sampai sekarang ya yang modern tadi gitu. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya, bisa komen di bawah atau tanya langsung ke aku. Thank you so much for watching. Bye.